Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Kirana Atsila Zulfa Salma dan Salma Widiawati. Kami adalah mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester 3 mata kuliah Sastra Mistik tentang pengetahuan makrifat dalam kitab Hidayah Jati. Baik, pertama-tama mari kita membahas tentang apa itu makrifat. Ma'rifat berasal dari kata arafah, ya'rifu, irfan, dan ma'rifah yang berarti mengetahui. Namun, ma'rifat di sini bukan sekedar mengetahui pengetahuan tertentu saja, melainkan juga melibatkan pengalaman yang berorientasi menuju Tuhan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ma'rifat ialah mengetahui akan rahasia-rahasia dan peraturan-peraturan Allah tentang segala hal yang ada di dalam kehidupan. Menurutnya, orang yang sudah mencapai makrifat tidak lagi memanggil Tuhan menggunakan kalimat "Ya Allah", sebab seruan semacam itu mengandung pengertian bahwa Allah masih berada di balik tabir. Sedangkan bagi orang arif, tabir hijab sudah tidak bisa menghalang, maka tidak perlu lagi saling memanggil. Makrifat tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan panca indera saja, melainkan melalui nur yang diberikan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba. Untuk itu, posisi hati menjadi alat yang sangat penting untuk digunakan agar dapat mencapai makrifat. Dalam pembagiannya, Zunun al-Misri membagi makrifat menjadi 3 macam. Yang pertama, makrifat at-tauhid ialah makrifat yang dimiliki oleh kaum awam dalam mengenal Allah melalui perantara syahadat tanpa adanya argumentasi. Yang kedua, makrifat al-burhan wal istidlal merupakan ma'rifatnya para mutakalimin dan filsuf, di mana ma'rifat terhadap Allah melalui upaya-upaya pemikiran serta pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Sedangkan yang ketiga adalah ma'rifat hakiki, dimiliki oleh para waliullah, yang mana diperoleh melalui hati nurani dan spiritual yang mendalam. Untuk dapat mencapai ma'rifat ini, maka diperlukan adanya usaha, belajar, dan pembuktian secara total. Kemudian kita memasuki topik kedua, yaitu kitab Hidayah Jati. Kitab Hidayah Jati atau juga sering disebut Serat Wirid Hidayah Jati merupakan karangan dari Ronggo Warsito. Pemikiran Ronggo Warsito sangatlah dipengaruhi tasawuf Islam, khususnya tasawuf yang dibawakan oleh Al-Ghazali, di mana perpaduan antara tarekat, hakikat, dan makrifat menjadi inti dari tasawuf. Mengenai naskah serat ini sendiri, yaitu baru diterbitkan beberapa puluh tahun setelah Ronggo Warsito wafat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Simo, dijelaskan bahwa terdapat 6 buah naskah wirid Hidayah Jati dengan judul yang berbeda-beda. Mulai dari judul serat wirid yang diterbitkan oleh administrasi Kawikanda, Hidayah Jati yang terdiri dari Hidayah Jati, Maklumat Jati diterbitkan oleh Henggo Pradoto, Wirid Hidayah Jati diterbitkan oleh R. Tanaya, Serat Wirid Hidayah Jati diterbitkan oleh Tan Hoon Sui, Serat Ma'rifat yang dikeluarkan oleh P. W. van den Broek, dan Hidayah Jati yang tersimpan di Leiden dengan kode OR 6518. Isi ajaran dari Serat Wirid Hidayah Jati. Yang pertama, membahas tentang upacara dan perlengkapan yang harus diselenggarakan oleh seorang guru yang akan mengajarkan ilmu makrifat. Kedua, ajaran untuk menjadi petunjuk bagi semua ilmu makrifat yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Hadis. Tiga, tata cara mengamalkan ilmu kesempurnaan. Empat, ajaran tentang ilmu makrifat. Lima, ajaran tentang Tuhan dan hubungannya antara zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan. Yang terakhir, uraian tentang cita kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Ajaran makrifat yang terdapat dalam Serat Wirid Hidayah Jati. Ronggo Warsito dalam Serat Wirid Hidayah Jati menjelaskan pada bagian permulaan serat bahwa adanya serat ini merupakan pedoman untuk menjelaskan inti pokok ilmu makrifat yang bersumber dari kutipan-kutipan kitab tasawuf. Adapun inti pokok ilmu makrifat dalam serat ini menegaskan bahwa manusia merupakan manifestasinya atau tajalli
zat yang bersifat esa. Untuk itu, sebelum mengajarkan atau belajar ilmu makrifat, maka seseorang tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk sampai menuju kesempurnaan hidup. Di antara persyaratan tersebut ialah mengambil air wudhu, berpakaian serba suci, ruangan diberi tumbuh-tumbuhan di setiap sudut, memakai wewangian, dan menyiapkan sajian seri kawin yang terdiri dari uang perak seberat 38,50 gram.